Sudah berhari-hari Zahra mengurung diri di dalam kamar. Malas melakukan aktivitas apa-apa, hidupnya terasa tidak tenang memikirkan nasib ketiga anak panti yang diculik, yang hingga saat ini masih belum mendapat kabar apapun dari kepolisian. Hal itu membuat Erwin kerepotan. Karena selain harus mengurusi pekerjaannya, Erwin juga harus bolak-balik ke rumah untuk menjenguk Zahra. "Kamu udah makan?" tanya Erwin sembari duduk di tepi ranjang. Menatap Zahra yang terdiam dengan tatapan kosong. Perempuan itu menjawab pertanyaannya dengan gelengan. "Aku ambilin makan, ya," lirih Erwin mengelus-ngelus kaki Zahra. Namun Zahra tetap menggeleng. "Nanti sakit. Perut kamu belum diisi sejak pagi." Masih menggeleng. Erwin menghela napas, bingung bagaimana cara menghibur sang istri. "Mau sampai kapan kayak gini?" "Sampai anak-anak ketemu, Mas," jawab Zahra dengan suara serak. Pandangan matanya masih lurus ke depan. "Banyak-banyak berdoa, biar anak-anak diberi keselamatan." "Gak mungkin, Mas. Mereka sudah dibawa ke luar negeri. Gak ada harapan lagi buat mereka untuk selamat." Zahra kembali terisak. "Mana telapak tangan kamu?" Erwin menarik tangan Zahra dan mengusap-usap telapak tangan mungil itu. "Siapa kita? Kita bisa apa?" Erwin berucap getir. "Semua kendali penuh ada di tangan Tuhan," lanjutnya dengan penuh penekanan. "Kita nggak bisa apa-apa, Ra. Jangan menganggap semua sudah berakhir. Itu sama saja kamu menghina Tuhan karena tidak bisa menyelamatkan mereka. Kalau kita tidak bisa bergerak menyelamatkan mereka, kita masih bisa berdoa, dan selebihnya biarkan Tuhan yang mengambil keputusan. Semua yang terjadi sudah menjadi garis takdir dari Tuhan. Kita ini lemah, Ra. Jangankan menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan diri sendiri saja kita tidak mampu. Makanya kita selalu butuh Tuhan, Ra. Kita tidak bisa melawan takdir. Yang bisa kita lakukan hanyalah pasrah dan berdoa yang terbaik." Erwin tiba-tiba ikut meneteskan air mata, karena teringat dengan takdir perpisahannya dengan Viola dan Rena. Setelah menenangkan Zahra nanti, Erwin jadi ingin menyembuhkan rasa rindunya kepada Rena. "Sekarang kita sholat, yuk. Tenangkan dirimu, dan yakinlah Tuhan akan menolong kita." Erwin mengepalkan tangannya kuat-kuat. Zahra akhirnya mengangguk. Erwin membantu Zahra untuk beranjak dari ranjangnya. Mereka berwudu lalu melakukan sholat zuhur berjamaah. Kemudian Erwin memanjatkan doa untuk anak-anak panti yang diculik. Zahra mengamini sambil menangis terseduh-seduh. Setelah selesai berdoa, Zahra mencium tangan Erwin. "Sehabis ini, kamu makan, ya?" Zahra mengangguk. "Aku mau berdoa lagi, Mas." Erwin tersenyum. "Berdoalah, luapkan seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan." Zahra mengangguk. "Zikir dulu, minta ampunan dan bertaubat. Karena penghambat terkabulnya doa-doa kita adalah menumpuknya dosa." Zahra menyipitkan matanya. "Dosaku banyak, Mas. Allah Maha Pengampun." Zahra terdiam. Allah itu ramah dan penuh rahmat. "Dosamu banyak? Coba lihat rahmatnya jauh lebih banyak. Dosamu besar. Coba lihat ampunannya jauh lebih besar." Kita nangis di hadapannya, Allah senyum melihat kita. Kita berjalan ke arahnya. Allah lari menyambut kita. Itu yang membuat kita optimis. Percayalah kalau semua ada di tangan Tuhan.
Semua cobaan itu datang untuk membuktikan kalau kita sangat membutuhkan Tuhan. Zahra memeluk Erwin sambil menangis terisak-isak. Mukena yang ia kenakan sampai basah oleh air mata. Zahra bersyukur memiliki suami seperti Erwin. Ia bersyukur Erwin pernah menemukannya. Pria itu memang adalah laki-laki cerdas yang tidak mudah ditebak. Erwin kini sudah berada di sebuah toko boneka, mencari hadiah kecil-kecilan untuk diberikan kepada Rena. Rencananya Erwin ingin membeli boneka sapi, karena koleksi boneka di kamar Rena sebagian besar adalah boneka tokoh karakter Disney, Teddy Bear, Winnie the Pooh, Doraemon dan tidak ada yang berbentuk sapi. Rena pasti senang. Erwin tersenyum melihat boneka yang ia beli sudah dibungkus rapi di sebuah kardus. Erwin keluar dari toko untuk mencari taksi. Rasanya sudah tidak sabar ingin cepat-cepat bertemu dengan Rena. Namun tiba-tiba saja ada seorang anak yang berlari menyambar dompet Erwin di kantong celana belakangnya. Erwin langsung berteriak, "Copet! Copet!" Sambil menenteng kardus berisi boneka, Erwin berlari mengejar copet tersebut. Warga yang mendengar teriakan Erwin mulai memberi reaksi. Mereka semua ikut mengejar anak yang menggondol dompet Erwin itu. "Copet! Copet!" Anak itu mulai panik karena semakin banyak orang yang mengejarnya. Ia berbelok ke arah gang kecil untuk bersembunyi. Sialnya, di situ sudah ada beberapa warga yang mengepung. Dan anak itu langsung terduduk di tanah sambil menangis karena takut dihajar massa. Masih kecil sudah meresahkan warga. Minta dihajar ini anak. Semua orang menendang dan melempar tinjuan ke arah copet yang masih seumuran anak SMP itu. Wajahnya sudah babak belur dipenuhi dengan darah. Namun warga masih belum puas memukulinya. "Stop! Stop!" teriak Erwin berlari menengahi warga yang menghajar anak itu untuk menghentikan aksi mereka. Bukannya benci dengan si pencopet, Erwin justru merasa kasihan dengannya. "Kenapa, Pak? Biarin aja, biar kapok dia. Biar gak ngesahin warga lagi." Erwin menatap miris bocah laki-laki yang terkapar tak berdaya sambil menutupi wajahnya yang sudah berlumuran dengan darah. "Udah, biar diurus sama polisi." Semua orang mendengus, karena masih belum puas memukuli anak itu. "Ini dompet Anda, Pak," ucap salah satu warga memberikan sebuah dompet yang dicuri barusan. Erwin membuka dompetnya, mengecek apakah ada yang hilang. Setelah dirasa aman, Erwin menarik 3 lembar uang 100 ribuan untuk ia berikan kepada anak tadi. "Ini buat kamu." Anak tadi menggeleng, masih menangis kesakitan karena kepalanya mungkin sudah bocor karena dihajar oleh warga. Warga yang melihat kebaikan Erwin hanya melongo. Karena kasihan, Erwin membopong anak itu ke arah mobil polisi yang kebetulan sedang berpatroli dan berhenti karena melihat keributan. "Tolong bawakan kotak kado saya, Bu," pinta Erwin kepada ibu-ibu yang kebetulan ikut melihat warga menghajar copet. "Pelaku copet?" tanya polisi itu. "Jangan salahkan dia. Dia masih kecil. Cari tahu siapa orang yang menyuruhnya," ucap Erwin kepada polisi. Polisi itu mengangguk. "Tolong bawa dia ke rumah sakit, Pak." Erwin memohon karena anak yang ia bopong masih meringis kesakitan. "Itu bisa sembuh sendiri. Biarkan dia sedikit lama merasakan sakitnya, agar dia tahu kalau yang ia lakukan itu tidak benar," kata polisi itu. Erwin mengambil dompetnya kembali dan meraih 5 lembar uang bergambar proklamator sekaligus. "Obati dia, Pak, saya mohon."
Mungkin jika saya tidak ada urusan, saya akan membawanya sendiri ke rumah sakit. Polisi itu akhirnya mengangguk. Masukkan dia ke mobil. Erwin langsung membuka pintu mobil kemudian membaringkan anak itu di kursi penumpang. Ini, Pak. Erwin memberikan 5 lembar uang tadi kepada polisi. Untuk apa? Jangan menghina polisi. Polisi bertubuh gempal itu menggeram. Kasih ke anak ini nanti, jika keadaannya sudah membaik. Polisi itu akhirnya menerima uang pemberian Erwin. Erwin tersenyum lega. Ia memundurkan langkahnya kemudian meraih bingkisan berisi boneka yang ia titipkan ke ibu-ibu tadi. Terima kasih ya, Bu. Erwin menghela napas. Akhirnya ia bisa melanjutkan perjalanan menemui putri tercintanya. Ia sudah tidak sabar ingin memeluk Rena. Rasa rindunya sudah tidak bisa terbendung lagi. Apalagi ketika mengingat anak yang dihajar masa tadi, membuat Erwin ingin sekali mendidik Rena dengan baik. Setelah beberapa menit menaiki taksi, akhirnya Erwin sampai di kediaman rumah Viola dan Rustam. Mata Erwin membulat saat turun dari taksi. Ia meletakkan kardus yang ia bopong kemudian mengusap-usap matanya untuk memastikan jika plakat kecil yang tertulis di depan gerbang rumah itu adalah halusinasi. Rumah ini dijual. Erwin kembali naik ke dalam taksi dan menuju ke rumah mertuanya. Kaki Erwin melemas, kardus berisi boneka yang ia bopong terjatuh ke lantai. Lidahnya terasa keluh mendengar penuturan ibu mertuanya. Mereka pindah ke Paris. Ibu nggak tahu kenapa mereka begitu mendadak berangkat ke sana. Rustam sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Dia ingin mengurusi bisnisnya di Paris. Karena dia merasa tidak becus mengurusi perusahaan kami. Erwin menghela napas kemudian duduk di kursi yang berada di depan teras. Ia mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Kenapa tidak pamit sama saya? Ibu kira mereka sudah pamitan. Saya kangen sama Rena, Bu, lirih Erwin. Ibu juga kaget mendengar keputusan mereka. Bab 30. Kita mau kemana sih, Ma? Tanya Rena ketika mereka sudah mulai memasuki kabin pesawat. Kita mau liburan, sayang. Viola mencium Rena yang duduk di sebelahnya. Kok gak ngajak Papa Erwin, sih? Rena mengerucutkan bibir. Viola menghela napas. Entah kenapa ia merasa bersalah kepada Erwin. Perempuan itu melirik ke arah Rustam yang tersenyum ke arahnya. Sebentar lagi pesawat akan take off. Mereka mulai bersiap-siap memakai sabuk pengaman. Kamu tidur, ya? Perjalanan kita jauh. Viola mengusap-usap puncak kepala Rena. Tak lama setelah Rena tertidur, Viola langsung menatap Rustam dengan tatapan bertanya-tanya. Apa ini keputusan yang paling tepat, Mas? Tanyanya. Aku nggak pengen jadi beban orang tua kamu. Karena nggak becus ngurusin perusahaan. Lagi pula aku punya usaha sendiri yang lebih menjanjikan di Paris. Tapi, kasihan orang tuaku, Mas. Juga Mas Erwin, lanjutnya dalam hati. Viola yakin Erwin dan Rena pasti akan tersiksa menahan rindu. Mereka akan mengerti. Mereka akan selalu bahagia melihat kamu bahagia. Tapi ini terlalu mendadak. Viola meninggikan nada suaranya. Rustam memegang pipi Viola kemudian menyelipkan anak rambut Viola di belakang telinga. Semua akan baik-baik saja. Rena juga belum pamitan sama Mas Erwin. Rustam menyeringai. Atau biarkan Rena tinggal sama Erwin? Kita berdua hidup di sana. Enggak,
Viola melotot. Aku yang harus membesarkan Rena. Rustam terkekeh. Udahlah, nikmatin aja. Viola membuang pandangannya dari Rustam. Kemudian menatap putri kecil malangnya yang tertidur. Maafin Mama, Nak. Erwin duduk terdiam dengan tatapan kosong di ruang keluarga. Entah kenapa ia malas melakukan apa-apa. Beginikah yang dirasakan Rena? Kamu nggak kerja, Mas? Tanya Zahra saat keluar dari kamarnya. Mas, panggilnya lagi. Mas Erwin. Zahra menepuk pundak Erwin, membuat pria itu langsung tersadar dari lamunannya. Iya, apa? Erwin terlihat kikuk. Kamu nggak ke kantor? Tanya Zahra dengan wajah prihatin. Aku lagi liatin Rena main kejar-kejaran sama kamu, gumam Erwin. Membuat hati Zahra langsung mencelus. Zahra duduk di sebelah Erwin sambil menatap Erwin dengan tatapan nanar. Lucu. Rena teriak-teriak waktu ketangkep. Tubuh Zahra gemetar, tangannya tergerak untuk mengelus-elus pundak Erwin. Mas? Zahra meneguk ludahnya dengan susah payah. Erwin masih sibuk berhalusinasi, membuat Zahra tak kuasa menahan tangisnya. Zahra beranjak dari duduk, lalu meninggalkan Erwin. Tak lama kemudian ia kembali, membawa boneka beruang kecil miliknya. Mas, ini Rena nangis. Zahra menimang-nimang boneka itu seolah itu adalah Rena. Ah, sini-sini. Biar papa gendong. Erwin mengambil alih boneka yang digendong Zahra, seolah itu benar-benar Rena. Rena cantik, jangan nangis, ya. Erwin menciumi boneka itu. Itu lihat, nanti dimarahin Mama Zahra, loh. Zahra memutuskan mengikuti permainan Erwin. Lia, kalau nangis, gak imut lagi kayak Mbak Zahra. Katanya kamu cantik kayak Nisa Sabian. Bra. Erwin melemparkan boneka itu ke sembarang arah. Kok, kamu ikut-ikutan gila, sih? Tanya Erwin kesal. Ia takut jika Zahra sudah gila, padahal Zahra menduga kalau Erwin yang sudah gila. Aku malah menyangka kalau Mas itu udah gila. Zahra menunduk. Aku hanya menghibur diriku sendiri. Kamu bikin aku khawatir, Mas. Zahra memeluk Erwin. Pelukan hangatnya mampu membuat Erwin tenang. Itulah dunia, Ra. Kejam. Kita tidak bisa melawan takdir, lirih Erwin dengan suara berat. Gimana kalau kamu jadi Renanya? Erwin melepas pelukannya lalu menggendong Zahra yang menggunakan gamis. Ih, gimana sih Mas? Zahra memekik. Nina Bobo, oh, Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit om-om. Erwin menimang-nimang tubuh mungil Zahra yang sebenarnya sangat berat. Zahra tertawa karena mendengar nyanyian Erwin. Nina Bobo, oh, Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit om-om. Erwin memerengut lalu mencubit bibir mungil Zahra. Bukannya tidur malah ketawa. Dasar bayi tua. Udah, Mas, turunin. Apa nggak berat? Mau cium dulu? Erwin tersenyum. Boleh. Zahra mengangguk malu-malu. Maaf, iya. Erwin mendekatkan hidungnya ke pipi Zahra. Gak boleh minta maaf, jawab Zahra. Cup. Erwin mengecup pipi Zahra lembut. Kemudian tersenyum. Cie, loh. Mereka udah halal ya. Jadi, bagi yang belum nikah dibikin santai aja,
Oke. Dir, pembaca yang bijaksana. Erwin menurunkan Zahra dari gendongannya. Tidur, yuk. Hah? Zahra terlihat bingung. Tidur siang. Aku ngantuk banget semalaman gak tidur. Ayo. Khusus siang ini, aku mau tidur sambil nyium pipi kamu. Enak aja. Zahra memberengut. Ya boleh sih, lanjutnya sambil terkikik. Kamu hobi bikin aku deg-degan. Kamu itu kali, Mas. Bikin aku khawatir, karena udah gila ngedumel sendiri lihat Rena main kejar-kejaran. Zahra mentoyor dahi Erwin. Loh, berani sama suaminya. Erwin melotot karena kepalanya ditoyor. Zahra terkikik. Ia langsung berlari kabur saat Erwin mengejarnya. Ahaha ampun, Mas. Zahra masuk ke dalam kamar lalu naik ke atas ranjang. Melempari Erwin dengan bantal dan guling. Erwin menangkis bantal dan guling yang melayang ke arahnya. Menterlentangkan tangannya untuk membuat Zahra tidak bisa kabur. Ampun Mas, ampun. Zahra menyipitkan mata saat posisinya sudah terjepit dan tidak bisa kabur. Cup. Emangnya aku tega mukulin kamu? Erwin tersenyum saat mencium Zahra. Keduanya terkekeh. Bahagialah kalian, karena masih punya seseorang yang selalu menyemangati dalam posisi terpuruk. Banyak orang di luar sana yang merasakan keterpurukan sendirian, tanpa teman, tanpa ada yang membantu, dan tanpa ada yang peduli. Makasih ya, ucap Erwin ketika keduanya saling tatap. Untuk, tanya Zahra dengan kikuk. Karena wajah mereka berdua begitu dekat. Karena sudah manggil aku Mas. Bukan Pak lagi. Viola terlihat kelelahan karena menempuh perjalanan selama kurang lebih 20 jam dengan 2 kali transit. Kini mereka sudah berada di sebuah apartemen mewah yang letaknya tak jauh dari Menara Eiffel. Viola dan Rustam kewalahan menghadapi Rena yang rewel karena rindu dengan Erwin. Padahal belum genap 2 hari mereka tidak tinggal di Indonesia. Rena pengen ketemu sama Papa. Kita lagi liburan, sayang. Viola mencoba menenangkan Rena. Entah sampai kapan ia akan terus berbohong kepada Rena. Main sama Papa Rustam aja, yuk, ajak Rustam meraih tubuh Rena dan menggendongnya. Rena mau ketemu sama Papa Erwin. Ya, gak bisa sekarang, sayang. Kita sekarang jauh dari Indonesia. Rustam menggendong Rena keluar dari apartemen. Nikmatin aja tempat-tempat di sini. Jangan mikirin papa kamu. Rena pengen pulang. Rena masih merengek. Jangan nakal, dong. Rustam memasang wajah memelasnya. Papa Rustam sama mama yang nakal. Rena cemberut. Suut itu, tuh. Ada banyak burung dara. Kita kasih makan, yuk. Rustam mengajak Rena memberi makan sekelompok burung dara di tengah taman. Rena terdiam. Sebenarnya ia agak sedikit risih memakai baju tebal. Tapi, mau bagaimana lagi udara di Paris sangatlah dingin. Bersambung.